Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai stasiun gilingan pada proses pembuatan gula. Maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mesin dan instrumen industri. Adapun anggota kelompok saya dengan saya sendiri Widya Indriani, Ramadhani Hasibuan, Zikri Aulia, dan Ica Ramdhani. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa tahapan pada stasiun gilingan. Baik, sebelum masuk ke tahapan-tahapan stasiun gilingan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu stasiun gilingan. Nah, stasiun gilingan atau milling station merupakan tahap awal pada proses pengolahan tebu menjadi gula. Prinsip kerja dari stasiun gilingan di pabrik gula adalah memerah nira yang terkandung dalam batang tebu semaksimal mungkin dan kandungan gula dalam ampas seminimal mungkin. Ada beberapa proses pemerahan nira di pabrik gula melalui beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama itu tahapan penanganan tebu atau chain handling. Yang kedua, tahap pengerjaan pendahuluan atau chain preparation. Yang ketiga, tahap pemerahan atau penggilingan milling unit. Baik, langsung aja pada tahapan pertama, yaitu tahap penanganan tebu atau chain handling. Ada beberapa peralatan yang digunakan pada chain handling pada proses pembuatan gula. Di antaranya yang pertama itu adalah can unloading crane atau alat pengangkat tebu. Nah, pada alat pengangkat tebu ini ada beberapa bagian dan fungsinya. Di antaranya itu yang pertama ada landasan laju peluncur, yaitu sebagai jalan roda untuk bergerak maju dan mundur saat pengoperasian. Yang kedua, roda peluncur sebagai tumpuan gulungan kabel baja. Yang ketiga, gulungan atau klos kabel baja pengangkat tempat gulungan kabel baja pengangkat tebu. Yang keempat, klos kabel baja penarik gebral tempat gulungan kabel baja penarik gebral agar terlepas dari pengait. Yang kelima itu ada gebral, yaitu sebagai tempat untuk melepaskan mata rantai pengikat tebu. Yang keenam, tempat pengait rantai sebagai tempat untuk mengaitkan mata rantai pengikat tebu. Yang terakhir yaitu ruang operator, yaitu sebagai tempat untuk mengoperasikan chain unloading crane. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu tebu yang berada pada lori maupun truk diatur agar tepat berada di bawah kren. Kemudian tebu tersebut diikat dengan rantai pengikat. Ujung rantai dikaitkan pada gebral. Setelah terikat dan terkait, maka operator menekan tombol operasional kren sehingga tebu terangkat dari lori dan diatur sedemikian rupa hingga tebu dapat berada di atas meja tebu. Nah, tebu di sini diturunkan dengan arah tegak lurus, kemudian rantai dilepas dengan menggunakan motor penggulung kabel baja. Nah, di sini ada penarikan gebral bersamaan dengan rantai pengikat tebu ditarik lagi ke atas dan digerakkan ke arah lori atau truk berikutnya untuk kembali mengangkat tebu. Selanjutnya, alat kedua ada can handling table atau meja tebu. Nah, di sini tebu yang telah diangkat oleh can unloading crane tersebut selanjutnya diletakkan di atas meja tebu untuk diumpankan ke chain preparation melalui alat pengangkut yang disebut dengan can carrier. Kemudian alat ketiga ada can carrier atau alat pengangkut tebu. Nah, merupakan alat pengangkut tebu dari meja tebu ke unit can preparation. Can carrier terdiri dari beberapa krepyak yang tersusun pada rantai besi. Kita lanjut pada tahapan berikutnya, yaitu tahap pengerjaan pendahuluan atau can preparation. Nah, sebelum digiling, tebu dalam bentuk batangan akan dicacah terlebih dahulu sehingga sel-sel yang ada di dalam tebu terbuka dan mempermudah dalam proses ekstraksi yang disebut sebagai can preparation. Nah, pencacahan menggunakan alat can shutter atau pisau tebu yang terdiri dari dua set, yaitu CC1 dan CC2, juga dilengkapi dengan HDHS atau Heat Duty Hammer Shredder. Nah, di sini tebu dicacah sampai diperoleh derajat pencacahan atau preparation index lebih besar dari 90%. Semakin tinggi preparation index menunjukkan semakin bagus juga kinerja dari ekstraksi tersebut. Ada beberapa alat pada tahapan pengerjaan pendahuluan, diantaranya yang pertama itu ada chain shooter yang memiliki fungsi untuk mencacah batang tebu sehingga memudahkan ekstraksi pada unit gilingan.
Untuk alat yang kedua itu ada carding drum atau perata cacahan tebu. Nah, alat ini merupakan alat perata yang bertugas sebagai perata cacahan tebu dan pengumpan ke heavy duty hammer shredder atau HDHS, sehingga ketebalan tebu yang masuk HDHS sangat kontinu. Selanjutnya alat kedua ada can handling table atau meja tebu. Nah, di sini tebu yang telah diangkat oleh can unwinding crane tersebut selanjutnya diletakkan di atas meja tebu untuk diumpankan ke chain preparation melalui alat pengangkut yang disebut dengan chain carrier. Alat yang terakhir ada can elevator. Nah, can elevator ini merupakan alat transport yang mengangkut cacahan tebu dari unit can preparation menuju unit gilingan satu atau unit gilingan berikutnya. Tahapan terakhir pada stasiun gilingan yaitu tahap pemerahan nira. Nah, setelah tebu dicacah dan dihancurkan di unit can preparation, selanjutnya cacahan tebu tersebut dimasukkan ke gilingan untuk dilakukan proses ekstraksi oleh roll gilingan. Roll gilingan tersebut disusun menjadi unit gilingan yang terdiri dari 3 buah roll gilingan. Beberapa pembuatan gula menggunakan 5 unit gilingan yang masing-masing dilengkapi dengan continuous procedure feeder yang merupakan pengumpan paksa. Nah, alat tersebut terdiri dari 2 roll pengumpan yang terletak sebelum masuk roll gilingan. Dari unit gilingan tersebut, tebu diperas dan diambil larutannya yaitu nira dan menghasilkan produk samping berupa ampas. Nah, larutan nira atau disebut dengan nira mentah akan dibawa ke unit pemurnian, sedangkan ampas yang diperoleh diangkut ke kettle dan digunakan sebagai bahan bakar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjabaran materi stasiun gilingan proses pembuatan gula dari kelompok 1. Apabila ada kritik dan saran, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.